Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idil Nahnul. Dalam video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi tentang subjek dan objek hukum. Sebelum saya lanjut, teman-teman jangan lupa support terus channel Idil Nahnul dengan cara like, comment, and subscribe. Nah, adapun yang akan saya bahas, yang pertama yaitu subjek hukum. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung, dapat memiliki hak dan kewajiban. Yang dapat dikategorikan sebagai subjek hukum adalah manusia, natural person, dan badan hukum, rek person. Selanjutnya, subjek hukum manusia, natural person, adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Namun, pengecualian menurut pasal 2 KUH Perdata bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum jika kepentingannya menghendaki seperti dalam hal kewarisan. Namun, apabila dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia, maka menurut hukum ia dianggap tidak pernah ada sehingga bukan termasuk subjek hukum. Ada juga golongan manusia yang tidak dapat menjadi subjek karena tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Person miserable, yaitu anak yang masih di bawah umur, belum dewasa dan belum menikah. Yang kedua, orang yang berada dalam pengampuan kurtul, yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk dan pemboros. Subjek hukum. Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yaitu teori kekayaan bertujuan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya. Yang kedua, hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Selanjutnya, badan hukum. Badan hukum terbagi atas dua macam. Yang pertama, badan hukum privat seperti PT koperasi, yayasan dan sebagainya. Yang kedua, badan hukum publik seperti negara dan instansi pemerintah. Selanjutnya, objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Dapat dibedakan antara lain. Yang pertama, benda berwujud dan tidak terwujud. Yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Hak dan kewajiban serta kewenangan dalam hukum. Tidak seorang pun manusia tidak mempunyai hak, tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi hak pada pihak yang satu berakibat timbulnya kewajiban pada pihak yang lain. Dan untuk terjadinya hak dan kewajiban diperlukan suatu peristiwa yang oleh hukum dihubungkan sebagai suatu akibat. Artinya, hak seseorang terhadap sesuatu benda mengakibatkan timbulnya kewajiban pada orang lain, yaitu menghormati dan tidak boleh mengganggu hak tersebut. Selanjutnya, hak. Ada dua teori dalam ilmu hukum untuk menjelaskan keberadaan hak, yaitu yang pertama, teori kepentingan Belagen teori dianut Rudolf von Jering yang berpendapat hak itu sesuatu yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum. Ada suatu kepentingan yang terlindungi. Teori ini dibantah oleh Utrecht. Menurutnya hukum itu memang mempunyai tugas melindungi kepentingan dari yang berhak, tetapi orang tidak boleh mengacukan antara hak dan kepentingan, karena hukum sering melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan. Selanjutnya, hak dapat timbul pada subjek hukum disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, adanya subjek hukum baru, baik orang maupun badan hukum. Terjadinya perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Terjadinya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan atau kelalaian orang lain. Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat memperoleh hak. Dan terakhir, terjadinya daluarsa, fair jaring. Selanjutnya, hapusnya suatu hak menurut hukum.
dapat disebabkan oleh 4 hal, yaitu apabila pemegang hak meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak maupun ditunjuk oleh hukum. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi. Telah diterimanya suatu benda yang menjadi objek hak karena daluarsa fair jaring. Selanjutnya, kewajiban sesungguhnya merupakan beban yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Lahir dan timbulnya suatu kewajiban disebabkan oleh hal sebagai berikut. Yang pertama, karena diperoleh suatu hak yang membebani syarat untuk memenuhi kewajiban berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati. Adanya kesalahan atau kelalaian seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga ia wajib membayar ganti rugi karena telah menikmati hak tertentu yang harus diimbangi dengan kewajiban tertentu. Karena daluarsa fair jaring, contoh denda. Selanjutnya, hapusnya suatu kewajiban karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, karena meninggalnya orang yang mempunyai kewajiban tanpa ada penggantinya, baik ahli waris maupun orang lain atau badan hukum yang ditunjuk oleh hukum. Masa berlakunya telah habis dan tidak diperpanjang, kewajiban telah dipenuhi oleh yang bersangkutan. Hak yang melahirkan kewajiban telah dihapus, daluarsa fair jaring, instinktif. Ketentuan undang-undang, kewajiban telah beralih atau dialihkan kepada orang lain. Terjadi suatu sebab di luar kemampuan manusia sehingga tidak dapat dipenuhi kewajiban. Selanjutnya, peristiwa hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum, contoh perkawinan, jual beli, dan sebagainya. Peristiwa hukum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu suatu peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan hukum, contohnya pembuatan wasiat hibah. Yang kedua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa yang merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran atau kematian. Selanjutnya, perbuatan dan akibat hukum. Yang pertama, pembuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dihendaki oleh subjek hukum. Misalnya, sewa menyewa, jual beli, hibah, nikah, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan hukum terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama, perbuatan hukum bersegi satu, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja, misalnya pemberian wasiat, pengakuan anak, dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan hukum bersegi dua, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum. Ada dua juga, yaitu yang pertama, rumusan pengertian dan pelaksanaan perbuatan melawan hukum sebelum 1919 dan sesudah 1919. Ares Hogret 19 Desember 1919 adalah sebagai berikut. Sebelum 1919, perbuatan melawan hukum terjadi apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum tertulis undang-undang hanya dalam hal yang pertama, melanggar hak orang lain yang diakui undang-undang atau melanggar ketentuan hukum tertulis saja. Yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, misalnya tidak memberi pertolongan terhadap seseorang korban kecelakaan padahal mengetahui kejadian kecelakaan. Selanjutnya, akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Ada tiga jenis akibat hukum, yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu, misalnya usia 21 tahun melahirkan suatu keadaan hukum baru dan tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak, atau orang dewasa yang di bawah pengampuan melenyapkan kecakapan dalam tindakan hukum. Dan yang terakhir, akibat hukum berupa lainnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu, misalnya sejak kreditur dan debitur melakukan akad kredit maka melahirkan hubungan hukum baru, yaitu utang piutang, atau sejak pembeli melunasi harga suatu barang dan penjual menyerahkan barang tersebut maka berubahlah atau lenyaplah hubungan hukum jual beli di antara mereka. Sanksi dari aspek sosiologis. Sanksi dari aspek sosiologis merupakan persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu yang terdiri dari sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif misalnya pemberian tanda jasa karena prestasi. Sanksi negatif yaitu penjauhan hukuman penjara kepada seseorang karena perbuatan pidana atau melawan hukum. Sanksi negatif dalam arti luas terdiri dari tiga.
Yang pertama pemulihan keadaan, yang kedua pembunuhan keadaan, yang ketiga penjatuhan hukuman. Hukuman dalam arti luas dibedakan menjadi 3 juga. Yang pertama hukuman perdata, misalnya ganti kerugian. Yang kedua hukuman administratif, misalnya pencabutan izin usaha. Yang ketiga hukuman pidana, misalnya siksaan materi atau real, yaitu hukuman mati, penjara, dan kurungan. Dan siksaan moral atau idil, yaitu pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak-hak tertentu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.